fakih, wong ahli fikih. Ya. Tidak sekedar ahli fikih, fakih. Ya. Orang yang pintar, ahli fikih, ya. Wahidan siji wong ahli fikih wong pinter mutawarian, ya. Mutawari ana syarate ahli fikih sing mutawari. Ahli fikih sing hati-hati. Wong pinter sing hati-hati. Satu, karena sesungguhnya satu orang pandai ahli fikih ya, wong ahli fikih yang mumpuni dalam ilmu fikih. Terus kemudian dia berhati-hati dalam mengamalkan ya pinter tur nglakoni tur nglakoni. Hati-hati ya. Iku asadu luwih ngaboti, memberatkan ala setan bagi setan kanggone setan min alfin abidin tinimbang 1000 wong ahli ibadah. Nah, ya. Ya balik anu ya apa terus anu lek syair mulek. Ah. Ya apa? Satu orang fakih ya yang mutawarian itu lebih berat daripada 1000 ibadah. Menggoda orang yang ahli ibadah 1000 orang itu kata setan. Ya. Allah ya. Fa inna faqihan, wong fakih iki sapa sih? Yang orang yang fakih, yang mutawarriin, yang mutawarri itu, yang wirai, ya, yang sing wirai. Wong ahli fikih sing wirai iki jaman saiki ana apa gak? Ya. Ana apa gak? Wong ahli fikih iku tok ae angel jaman saiki. Ya, orang cari orang yang ahli fikih saja susah, apalagi cari orang yang wirai. Nah, ini tingkatannya wis wong ahli fikih wirai wisan. Ya, ahli fikih wirai. Wirai ini kecenderungan melakukan sesuatu yang serba hati-hati, ya, serba hati-hati. Artinya konsistensi dia ketika apa yang dipelajari ini mengatakan itu haram, maka sepenuhnya orang ini akan menghindari hal tersebut. Kalau sesuatu itu masih dalam skala syubhat, sekalipun orang ini akan berusaha menghindari. Padahal syubhat. Apa meneh sing makruh, apa meneh sing haram. Ini wong wirai. Wong sing wirai. Ya. Masya Allah. Nah, kayak aku barang ini gak bisa dikatakan wirai, orang seperti saya ini. Ya. Saya menyadari. Kenapa? Karena saya masih melakukan sesuatu yang masih dalam perdebatan. Apa itu? Rokok. Rokok. Ya. Karena Rasul pun tidak merokok. Tidak merokok. Nah, unsurnya dalam rokok itu akhirnya para ulama banyak menetapkan ketentuan hukumnya. Ada yang mengatakan subhat, ada yang mengatakan makruh. Makruh dalam apa itu artian yang sangat klasik, bahwa kalau dikerjakan tidak apa-apa, kalau dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Ya. Orang-orang yang sedang biasa, orang-orang ahli fikih biasa,
Ya, kita ini wong biasa ya, yang memahami makruh itu ya seperti itu aja. Nah, ini pokoknya gak dosa mek ngono tok. Ya, tapi kalau orang wirai betul-betul ndak mau ngelakukan itu. Karena khawatir terjebak yang namanya makruh itu akan cenderung tahrim. Cenderung tahrim. Apa tahrim itu? Mengarah kepada keharaman. Ya. Masya Allah, wong wirai hati-hati teman ya, hati-hati teman. Wong siji ahli fikih wirai iki masya Allah, bagi setan kabut berat bagi setan menggodanya dibanding menggoda 1000 orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah maksudnya yang tidak dilandasi oleh pengetahuan dan ilmu. Banyak orang yang cenderung semangat ibadahnya tapi tidak memahami ilmunya. Tidak memahami ilmunya. Landasane gak ono. Ibadah melok-melokan tok. Ibadah melok-melokan. Itu pun ciri-ciri wong sing ibadah melok-melokan itu juga terdapat pada diri kita. Anak wong umum ya. Ibaratnya Islam keturunan. Aneh. Orang itu bahkan Islam itu kenapa? Karena wong tuane Islam. Ya wong ini akeh. Ya. Di masyarakat kita bahkan mungkin kita pun juga begitu. Ya. Awake dhewe Islam sebab wong tuane awake dhewe Islam. Yang kita sadari bahwa dalam satu kehidupan kita ya hampir keseluruhan agama atau pelajaran tentang keagamaan kita, cara beribadah kita ini diketahui karena kita ikut-ikutan. Jarang yang kita pelajari betul, yang kita memang ingin tahu betul. Ya. Maka fenomena itu terjadi bisa kita lihat orang-orang mu'alaf ya. Yang sudah bertahun-tahun sepanjang hidupnya dia itu seorang musyrik, tapi begitu dia masuk Islam, kualitas ibadahnya atau ketika melaksanakan ibadah, ketika kualitas berislamnya itu jauh lebih hebat dibanding wong sing Islam mulai bayi. Orang-orang mu'alaf itu kadang-kadang gitu, begitu del dia itu syahadat, Islame luwe Islam, koyok-koyok luwes Islam timbang wong sing Islam mulai bayi. Kenapa begitu? Karena dia masuk Islamnya itu melalui proses pencarian dan pembelajaran. Sinau teman, maknanya dia sholat menemukan makna, menemukan sesuatu yang tidak didapatkan dari agama yang dia dulu ikuti. Ya. Dia menemukan satu getaran-getaran yang luar biasa. Melalui proses-proses dia mencari kebenaran dalam beragama. Nah, dhewe agama ngetut tok, manut tok. Sehingga kita sering abai. Abai apa? Ya wis gampang-gampangan tok ae. Ana wong salat, melok salat. Wong zakat, melok zakat. Wong poso, melok poso. Ngono. Ana wong melek bengi salat bengi, gak melok. Lelo-lelokan tok. Ya. Maca Quran saenake, ya. Saenake. Jadi kondisinya seperti itu. Sering kita ini cenderung beragama itu karena ikut-ikutan. Ya. Jadi gak temenan ngono loh, gak temenan. Masya Allah, gak temenan.
Ya, nang pangerane ibadah gak nyantol temenan, nang pangerane gak temenan. No. Masya Allah. Nah, ada satu kisah, Ada dulu ini cerita Israiliyat. Ya. Dulu ada seorang pendeta atau kiai pada orang Yahudi namanya Basiha. Ya, Kiai Basiha. Ya. Dia ini terkenal alim di dalam beribadah. Alim bukan alama, maksudnya alim itu senang ibadah. Dia intensitas dia dalam ibadah ini hampir seluruh waktunya dia ditempatkan di musola, wiritan terus. Ya, wiritan terus. Pokoknya metu oma nang musola wiritan, metu paling nang oma wiritan. Ini muridnya akeh. Muridnya apa? Banyak. Tapi dia beribadah di situ, wiritan di situ, kayaknya dia punya hal lain, ya, punya hal lain, artinya punya tujuan tertentu. Ketika dia melakukan ibadah rutinan yang dia biasa jalani. Maca manakib, ya, maca tiba, manakib poso, dalail. Ibadah terus. Ya. Sampai diceritakan Basiha ini ya punya murid 60 orang. 60 orang. Ya muridnya apa yang dilakukan murid pasti tidak jauh dari apa yang dilakukan gurunya. Muridnya patuh-patuh, ya taat-taat. Jadi nek pas jamaah bareng, wiritan bareng, ya, manakipan niku bareng, ya. Poso, ngebleng, ya pokoknya ngono-ngono tok. Sampai muridnya yang dikatakan yang paling rendah kualitasnya, iki nek wiritan iso ngawang. Nek wiritan iki iso ngawang. Iku murid yang paling rendah. Nek wiritan itu duduk ini bisa di atas awang-awang. Longgo munggah. Itu murid sing paling kelas dasar. Kalau ini ngono. Ya. Nah murid-murid yang lainnya yang sudah di atasnya sudah bisa terbang di atas awan melaku nang dhuwur. Melaku nang dhuwur ngene iki, melaku iso ngawang lah, iso ngawang iso miber. Ya, berkat kebiasaan melakukan ibadah atau wiritan yang punya dengan pendekatan spiritual semacam itu. Ya, carane wong alim, wong ahli tirakat. Tirakat. Ya. Nah gambarane nek murite ae iso ngawang. Apa meneh gurune? Apa meneh gurune? Apalagi gurunya. Apa meneh gurune? Masyaallah. Murite iso ngawang, apa meneh gurune? Wah, miber iso kaya pesawat push. Ada nang Jambi kaya Surya gak oleh mulai kena PSBB kena lockdown ngawang dhewe. Bismillah bus langsung tuh kok Jambi. Bus kok Aceh. Nah, masyaallah. Lipat bumi nah. Masyaallah. Lah ini dipantau oleh iblis. Dipantau oleh iblis. Kiai Basiha ini sudah terkenal ya karena kesaktian murid-muridnya dan beliau sendiri sudah dianggap mesti lebih sakti dari
murid-muridnya itu. Kemana saja pergi, kemana banyak orang yang mengeluh-elukan. Ya, ini dipantau sama iblis. Satu saat iblis ini kemudian berkehendak untuk menggoda itu. Tak goda, tak jajal, tak goda. Ya. Iblis menyamar sebagai seorang pemuda. Nyaru dadi wong nom sing ganteng. Menyamar jadi pemuda yang ganteng. Masuk ke rumahnya, mampir ke rumahnya Yai Basiho itu. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Murid-muridnya tangi kabeh karena datangnya malam. Malam. Nah, si siapa itu, iblis itu dengan mengenakan pakaian seperti pakaian orang-orang yang terpelajar dan pakaian bangsawan, wetok pakaian mewah dan terpelajar. Lah pemuda yang iblis ini pemuda sing iblis itu yang nyamar ini ngobrol, ditanya, aku Masya Allah, Pak, ini betul, ini daerah ini menuju ke arah daerah tertentu, yang sebut sana gitu, apa gitu ya. Oh iya, berapa lama jalan Pak? Oh masih lama nak, masih lama. Karena dulu masih belum ada lampu karena lampu. Ya. Di sana dari mana? Saya dari sana Pak. Waduh, bagaimana kalau saya sampaikan kepada guru saya dulu? Kalau ada orang pejalan yang kemalaman, ya. Akhirnya jenenge kiai murid santri-santri kan artinya api-apian ngono, api-api ngono iku. Akhirnya sawan, Yai, apa le niki enten tiyang kewengen. Oh, wong di Kirangan terus tiyang mriko badhe lunga mriko, badhe tindak mriko. Oh, kon istirahat ngesakno adoh. Nggih panjenengan mawon Yai ingkang ngersakaken dengan bejo ini. Oh, ya wis tak temonane. Nah, ya udah akhirnya saya ditemui sama kiai itu. Ya Kiai Basiho itu karena ikhlasnya, oke nggih monggo dengan istirahat ke mriku Pak. Istirahat. Ya. Nah, iki ilmu kiai wong alim teman, wong apa itu ahli ibadah betul. Dan nek ngelayani tamu enggak tanggung-tanggung. Sempatkan kasih kamar khusus, ya. Kasih kamar khusus ini. Buat tamu kasihan, biar istirahat. Padahal ya kurang kenal. Wong apik, wong ahli ibadah, wong apik. Kayak Basiho itu. Akhirnya nggih Pak, matur nuwun. Pemuda ini ngomong matur nuwun. Akhirnya begitu mlebu kamar, monggo ditutup mawon Pak, Mas, ditutup mawon jenengan istirahat, sampean istirahat. Ya, sampai istirahat karena sampean capek. Nggih Pak, iya Pak, terima kasih Pak Kiai. Tidurlah iblis itu. Iblis juga turu. Wong itu dia nyerupa nyamar. Nyamar. Ternyata iblis itu tidak keluar kamar sama sekali. Dari masuk sampai siang sampai malam lagi gak metu kamar. Kenapa?
Ini buat siapa itu? Yai Basiho ini apa itu? Was-was. Le, udah kamu sugui, sampun Yai. Wes kok kayak imam tamune sampun Kiai. Wes. Tapi anu Kiai sing kula badhe melebet niku mboten wantun Kiai. Jadi makanannya utuh. Dari kemarin makannya masih utuh. Lah kok iso ngono nggih Kiai? Setiap saya mau ngetuk pintu, saya lihat, saya terdengar orang itu nangis. Nangis. Pagi diketok nangis, sore diketok nangis, malam diketok nangis. Nangis lah istighfar. Nangis. Mosok nggih Yai. Dibuktekno kalau Kiai Basiho pagi jam-jam subuh diketok nangis, suara nangis banter astagfirullah ya Allah, astagfirullah istighfar terus. Ya. Siang juga gitu. Malam juga tengah malam terus sehari-hari nangis tok istighfar terus. Istighfar terus. Istighfar sampai nangis le. Akhirnya apa? Kiai Basiho ini dalam hatinya ini ada semacam kekaguman. Masya Allah, hebat betul anak muda ini. Masih muda, ganteng, iso istighfar sampai nangis. Ya. Padahal aku sing kiai mulai cilik. Ya. Aku kiai mulai cilik, Masya Allah, istighfar gak tahu sak suwene kayak seperti orang itu. Apalagi sampai nangis. Gurung iso aku nangis sampai istighfar. Gurung iso. Istighfar sampai nangis gurung iso. Masya Allah, luar biasa orang. Kepingin. Ya. Kepingin. Basiho kepingin ini dunianya. Dia ngalami, Masya Allah, aku sing diceluk kiai. Ya, sing diugemi, yang di apa itu panuti oleh banyak orang saja belum pernah ngelakoni kayak gini. Paling lama istighfar ya 1 jam itu udah pol-polan suwene. Ya, ini sehari semalam tidak pernah berhenti. Terus nangis bisa. Masya Allah, luar biasa. Ya. Akhirnya Basiho memberanikan diri. Dok. Memberanikan diri. Aku pingin kayak ngono ya apa carane? Iso istighfar sambil nangis. Ya Allah. Ya le. Awake dhewe istighfar ae jarang ya. Masyaallah. Wahai anak muda, waalaikumsalam Kiai, maaf Kiai, saya enggak dengar. Oh ya enggak apa-apa, Masya Allah. Ya. Maaf saya mengganggu, saya khawatir ini saya sebagai tuan rumah, saya enggak bisa menghormati dengan baik. Saya lihat berapa hari ini di sana kok enggak makan, enggak minum, ada apa gerangan. Ini Kiai Basiho enggak pura-pura enggak mendengar kalau apa itu? Mendengar orang menangis. Ya. Pakai buka pintu pura-pura tanya juga. Ya no, enten nopo kok mboten dahar. Ini makanan masih utuh. Barangkali sakit panjenengan. Ya. Saya tidak sakit, Kiai. Jawabnya anak muda tadi. Saya tidak sakit. Saya sehat. Tetapi kenapa kok enggak makan? Tapi saya tidak pernah ingin terpikir untuk makan. Loh. Aneh, kenapa? Karena saya selalu berpikir dosa saya. Mikir dosa kula sampai mboten purun mangan kula. Kula mboten nate mikir mangan kula. Kula sik mikir dosa kula. Kok ada dosa sing kula lakoni. Loh. Masya Allah, hebatnya. Dalam hatinya Kiai Basiho kok hebat sampai. Hebat. Aku keperocotan, Basiho keperocot, Masya Allah segitu ya, makanya saya dengar sampai tiap hari, tiap pagi kok nangis terus.
Ya. Kira-kira dosa apa yang sampai lakoni itu? Gimana caranya kok bisa wiritan istighfar sampai nangis itu ya napa nak? Kula sak menten suwene saya selama ini ya hidup setua ini ya yang disebut orang kiai saja gak tahu istighfar sampai nangis. Ya Allah. Nah, ini masuk sudah. Oh, ini tadi setan. Ya setan mlebu. Tuh. Jadi kiai mau wiritan sampai nangis. Maulah nak, siapa yang tidak mau, siapa yang tidak pingin bisa wiritan istighfar sampai nangis tuh, bantu saya pingin, ya harus ada syaratnya kiai, saya punya sesuatu yang membuat saya menangis, apa nak, saya harus berbuat dosa, dosa yang saya lakukan, saya teringat dosa yang saya lakukan. Jadi ya apa nak, ya kudu nglakoni dosa dhisik. Karena istighfar itu penyesalan. Karena kalau kita nggak punya buat dosa, nggak ada yang kita sesalkan, nggak bisa kita istighfar. Apa meneh nangis, mboten sakit. Oh gitu ya. Iya. Gitu nak muda. Iya kiai. Ya udah. Sekarang di mana saya tak berbuat dosa. Akhirnya kiai sing gak ngono disebut kiai nggak dosa. Ya, nggak dosa. Dosa apa? Mabuk. Apa dosa yang minum kayak minuman homer. Ya minuman homer le. Ya, minuman homer. Wes, mana pakai minuman homer, rumangsa dosa, wiritan. Nyoba wiritan, jalan istighfar, gak iso nangis. Wahai anak muda, kayak kok masih belum bisa nangis ya apa? Waduh kiai, mungkin dosanya kurang besar. Dosanya kurang gede. Sama ngelakoni kurang gede dosanya kiai. Coba kita buat dosa, jangan berbuat dosa yang lebih besar lagi, biar bisa nangis ya. Akhirnya habis mabuk, zina. Zina. Wong nek mabuk mendem akhirnya ngawur. Akhirnya zina. Zina. Masya Allah. Akhirnya zina lah. Ya Basio ini zina. Zina. Ya. Tujuannya bukan zina itu, sebenarnya tujuannya itu pingin iso taubat. Pingin iso taubat. Lah wong gak duwe ilmu kan ngono. Ya. Ya. Gampang godhone. Zina. Zina. Habis zina, istighfar lagi. Malam istighfar. Ya mabuk zina, mari mabuk zina, terus waduh terus istighfar. Gurung iso nangis wine. Gurung iso nangis. Mabuke ditambahi meneh zinae diakehi meneh. Wiritan gak nangis-nangis meneh sik gurung iso nangis. Akhirnya moro nang anak muda. Ya aduh pemuda, wahai anak muda kisana. Mana kok masih belum bisa nangis? Saya istighfar kok gurung iso nangis ya napa? Ya Allah. Oh, sik kurang gede dosa jenengan niku Yai. Sik kurang gede. Kurang gede. Nah, terus apa? Ikut dibunuh aja itu. Dibunuh. Jadi wong wedok sing dizina iku dibunuh. Wis mabuk, zina, bunuh pisan, mateni, dipateni. Jika dengan dosa itu dosa gede wis mateni zina, mateni pisan. Ya Allah. Akhirnya perempuan yang dizinai dipateni. Dibunuh. Segera Kiai, habis itu istighfar Kiai. Ya, itu dosa besar itu segera istighfar. Ternyata begitu istighfar wong mabuk itu kan gurung iso nyantol wong jenenge wis mabuk. Ya. Wong nek ngombe minuman kan keras. Ya, enggak ada penyesalan. Jadi pengaruh itu lebih kuat daripada keinsafannya. Mabuke akeh,
Bahwa itu zina, terus kemudian melakukan pembunuhan tadi. Istighfar, ya. Cik gurung iso nangis. Gurung iso nangis. Gurung iso nangis. Nah, pada saat belum bisa nangis ini bersamaan dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Basiho ini, peristiwa membunuh ini diketahui oleh banyak orang. Diketahui oleh penguasa. Karena diketahui oleh penguasa, maka ditangkaplah Kiai Basiho. Dilaporkan sama keluarganya yang dibunuh itu, bahwa anaknya dibunuh, diajak zina sama Kiai Basiho, kemudian dibunuh. Dilaporkan. Ya. Anak iwang apa itu? Anaknya orang berada yang punya apa itu? Sing ayu. Oh, nek zina gak ayu percuma. Kira ayu pisan. Ya, wong ayu iku mesti anake wong duwe, ngono lho. Dilaporkan ke penguasa, ke polisi. Polisi. Di tengah-tengah cara Kiai Basiho berupaya untuk bisa istighfar nangis dengan melakukan sampai ngelakoni dosa gede kok iku mau, bersamaan itu ditangkap oleh polisi. Ditangkap polisi. Dilaporkan kepada raja atau penguasa di situ, akhirnya diproses. Diproses, dimasukkan penjara. Wis lebokno penjara, dimasukkan penjara. Dimasukkan penjara. Ya Allah. Tapi dilakoni ambek Kiai Basiho itu. Dia dengan berusaha untuk bisa nangis, istighfar supaya bisa nangis, si gurung iso si gurung iso. Padahal dia sudah dipenjara, dipermalukan, wis dadi dipermalukan sama masyarakatnya. Oh, kiai zina matane wong nek wiritan wis dilok-ilokno wong, ini si gurung iso nangis. Katakan harga dirinya habis, si gurung iso nangis. Ya, belum bisa menemukan satu penyesalan yang membuat dia nangis gurung iso. Ngono le. Akhirnya diproses sama pengadilan dan ditetapkan sebagai penjahat, ya, yang telah melakukan kejahatan berat, yang minum, memperkosa sampai membunuh. Yang mana sanksinya adalah hukuman mati. Wow. Dijatuhi hukuman mati. Ya Allah. Ya Allah. Pada saat dijatuhi hukuman mati itu baru dia nangis. Takut nangis ya. Baru dia nangis. Dan ini nangisnya bukan karena dosa yang dia lakukan, tapi nangis sebab katanya dihukum mati. Nangisnya beda. Nangis karena takut dihukum mati itu bukan karena penyesalan dosanya. Ya, nangis baru nangis. Orang yang menangis karena beban kehidupan ini beda dengan orang yang nangis karena sebab ingat akan beban akhirat. Wong sing nangis sebab beban kehidupan dunia ini berbeda dengan nangisi wong nangis karena ingat akan beban yang ditanggung di akhirat. Nangis sebab akhirat beda karo nangis sebab itu dunia. Nangis. Nangis, ya Allah. Nah, pada saat nangis inilah setan muncul, datang lagi anak muda itu. Ternyata anak muda ini setan bisa masuk ke dalam penjara. Ya Basiho heran, loh, kamu kok bisa masuk di sini, anak muda? Ya, saya sebenarnya adalah orang yang telah diberi kekuatan oleh Yang Maha Kuasa, karena saya telah minta ampunan.
saya bisa menjadi apa saja dan menolong siapa saja. Lu ngono percaya? Ngono percaya? Pak Seho langsung percaya. Kenapa? Ketika orang dalam kondisi tertekan seperti itu, tidak mampu merasa tidak menemui sesuatu yang bisa menolong dia, maka dia akan percaya kepada siapapun yang dianggap bisa menolong. Termasuk kepada anak muda ini yang mengaku bahwa dia bisa menolong. Nah, kalau gitu anak muda tolonglah saya. Tolong saya anak muda. Tolong apa? Kiai, tolong supaya saya lepas dari ancaman ini. Karena saya mau dipancung ini. Mau dipancung. Mau dipancung. Allah. Oke, gampang Kiai. Gampang. Sampai kalau mau minta tolong tiap kali ya, supaya enggak dipancung, maka setiap kali sampean sebut nama saya. Setiap kali, setiap detik, setiap saat sebut nama saya. Sampai namanya siapa? Iblis. Nama saya Iblis. Loh, Kiai itu tahu. Loh, berarti sampean itu iblis. Yang udah iya, tapi saya yang bisa menolong sampean hari ini. Yang bisa melepaskan sampean dari hukuman saya. Loh, sampean kan iblis yang setiap menggoda dan memang selalu menggoda manusia. Iya, itu memang tugas saya. Tapi kalau sampean mau minta tolong hari ini untuk selamat dari pancungan, maka sebut nama saya. Saya akan membebaskan. Tuh. Itulah ketika orang yang tertekan, terhimpit oleh kepentingan-kepentingan dunia, sembarang kali dilakoni. Walaupun berteman dengan iblis, walaupun mengabdi kepada setan. Ya, makanya orang merasa beban hidup berat, maka jadi apa ya? Babi ngepet dilakoni, ya. Duwe tuyul, jadi babi ngepet di pesugihan, padahal itu perjanjian dengan iblis. Harus menyembahkan, ngorbankan numbal anak dhewe. Nah ini dilakoni. Termasuk ini, Basiho ini. Pokoknya sampai tiap detik, tiap saat sebut iblis. Nyebut iblis. Ya, iblis. Iblis. Tapi yang namanya proses hukum tetap berjalan. Akhirnya ditentu apa-apa itu pemerintah memutuskan bahwa Basiho, penjahat kelas kakap ini harus dipancing jam sekian hari ini. Diketok, tok langsung. Pada jauh nangis tambah. Padahal dia celuk iblis malah putusan dijatuhkan. Hari ini harus dipancung mati. Oleh si bengok-bengok, iblis apa ini? Ini ternyata kok hukuman masih berlaku. Betul, dikerek, dibawa ke tempat pancungan. Tempat pancungan hukuman, ya, pelaksanaan hukuman itu ya, semacam ada pisau besar, itu ada algojo. Ya. Dibawa, dituntunlah siapa si Kiai Basiho itu. Kiai Basiho. Iblis mendampingi. Ini ya apa iblis? Saya akan mati ini, saya dipancung ini. Ya. Kamu masih minta tolong sama saya kan? Kamu akan selamat, kamu tidak akan mati. Saya akan melepasmu dan membuat kamu terlepas dari hukum. Iya udah iblis, apapun syaratnya saya lakoni. Syaratnya apapun saya lakoni. Oh no ya. Pokoknya aku selamat gak dihukum mati. Ya udah. Ketika pas bersamaan kepala siapa si Basiha ini kepalanya ditaruh di atas tempat pangkuan untuk dipancung, ya. Bersamaan itu kan ditutupi sampai apa? Sampai kurung gitu, nggak kelihatan. Pancungnya ini sudah diangkat sama algojo. Pada saat itu bersamaan iblis, ini
Pasiho, Kiai Pasiho, sampai nek pengin selamat ya, sampai mau kan selamat. Iya wis tak apa tak lakoni. Ya udah. Saiki sampai ngomong ini. La ilaha illa iblis. Sampai katakan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali iblis. Ora ana pangeran sak liyane iblis. Ngono wis ta, kepengin selamat to? Ya wis tak lakoni. Bersamaan itu Kiai Pasiho langsung berikrar la ilaha illa iblis. Ya ada gak ono pangeran sak liyane iblis, tidak ada Tuhan selain iblis. Pas bersamaan itu Al-Ghujun nebas, bluk mate. Ya. Masyaallah, mati. Seorang yang dulu ahli ibadah sing disebut kiai, ahli wiridan, bendino omahe turune nang masjid, nang musala gak tau metu kok musala, ternyata dalam perjalanan akhir hayatnya menjadi seorang yang murtad. Ada banyak orang yang seperti Pasiho ini banyak. Kenapa? Inilah orang yang beribadah yang tidak dilandasi ilmu, yang dalam syair ini sangat-sangat betul. Fa inna faqiha wahidan mutawarian asaddu ala syaitan min alfin abidin. Yang bagi setan menggoda 1000 orang ahli ibadah. Wong ahli ibadah, wong 1000 ya. Luwih enteng dibanding nggoda wong siji sing wirai. Ahli fikih sing wirai. Anu le Masya Allah, kabel landasane ilmu. Sampai lagi, ya. Cerita Pasiho, Kiai Pasiho ini bisa kita buat pelajaran bagi kita ya, buat pelajaran. Banyak sekarang kita lihat dalam pergaulan gitu, dalam kebiasaan kita orang melaksanakan ritual keagamaan, tapi landasane gak ono, landasane gak ono. Allah, Masya Allah ya, landasan keagamaannya ndak ada landasan keilmuan nih, ya. Yang penting apa? Belajarlah kalian ilmu agama, karena fikih di sini artinya belajar ilmu agama dan lakukanlah ya ilmu yang berkaitan dengan pelajaran keagamaanmu dengan penuh kehati-hatian, ojo sembrono. Ya ojo sembrono ya. Wong alim ojo sembrono. Ya Masya Allah. Sing hati-hati ya. Sing dipangan hati-hati. Apa meneh digawe pangan keluarga. Nek nyambut gawe sing hati-hati. Ojo sampai kelebu barang sing haram, ojo sampai kelebu barang sing gak bener. Apa meneh dipangan nang keluarga, dipakan no anak bojo. Masya Allah ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyani wa daraji atwataya jiratal alami ya uhailal